Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Mahaseti Sahda pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil penilaian bangunan hijau saya terkait dengan rumah ataupun Greenship Homes. Yang mana penilaian ini dilakukan di 5 rumah hunian, yang mana 3 diantaranya adalah rumah tinggal 1 lantai dan 2 diantaranya adalah kos-kosan dengan 2 lantai. Untuk objek penilaian yang pertama, yaitu rumah tempat tinggal 1 lantai dengan luas lahan adalah 150 meter persegi, dengan luas bangunan adalah 100 meter persegi, yang berlokasi di Perum Panorama Bukit Harau 1, Blok B nomor 3, Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Rumah ini terdiri dari 3 kamar tidur, 2 toilet, 1 ruang keluarga, 1 ruang tamu, 1 dapur, 1 ruang terbuka, serta 1 ruang terbuka hijau yang berada di samping rumah. Dan saat ini rumah ini dihuni oleh 3 orang. Kemudian untuk objek penilaian yang kedua yang juga merupakan rumah tempat tinggal 1 lantai dengan luas lahan adalah 120 meter persegi dengan luas bangunan adalah 80 meter persegi. Yang juga berlokasi di Perum Panorama Bukit Harau 1, Blok B nomor 2, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Yang mana rumah ini terdiri dari 3 kamar tidur, 2 toilet, 1 ruang keluarga, 1 ruang tamu, 1 dapur, serta 1 teras dan juga 1 garasi yang berada di depan rumah. Saat ini rumah ini dihuni oleh 2 orang. Kemudian, objek penilaian yang ketiga merupakan rumah tempat tinggal 1 lantai dengan luas lahan adalah 780 meter persegi dengan luas bangunan rumah adalah 180 meter persegi. Yang mana berlokasi di Jalan Sultan Syahrir, Pakansinayang, Kotonana Ampe, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Dan terdiri dari 3 kamar tidur, 3 kamar mandi, 2 ruang keluarga, 1 ruang tamu, 1 dapur, dan juga 1 garasi. Dan penghuni untuk saat ini adalah 2 orang. Kemudian, objek penilaian 4 dan juga objek penilaian 5 merupakan bangunan kos-kosan yang 2 lantai, di mana objek penilaian keempat adalah kos putri dan objek penilaian 5 adalah kos putra. Dengan luas tapak kos putri ataupun objek penilaian keempat adalah kurang lebih 526 meter persegi, dengan luas total bangunan adalah 810 meter persegi dan luas lahan kurang lebih 1.268 meter persegi. Berlokasi di Jalan Sengket Babakan, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Objek penilaian keempat ataupun kos putri 2 lantai ini terdiri dari 45 kamar dengan masing-masing kamar adalah berluas 18 meter persegi dengan kamar mandi di dalam serta terdapat 2 dapur bersama dan juga adanya penyediaan area parkir. Dan untuk kos-kosan ini terdapat 2 jenis kamar yaitu kamar AC dan juga non AC. Kemudian untuk objek penilaian yang kelima merupakan kos putra dengan 2 lantai dengan luas total bangunan adalah kurang lebih 594 meter persegi dan juga luas lahan adalah 1.188 meter persegi yang berlokasi di Jalan Sengket Babakan, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kos-kosan ini terdiri dari 66 kamar dengan luas masing-masing kamar sama dengan objek penilaian yang keempat yaitu 18 meter persegi dengan kamar mandi dalam dan juga terdapat 2 dapur bersama serta area parkir. Yang mana jenis kamarnya juga sama dengan kos-kosan di kos putri ataupun objek penilaian keempat yaitu ada AC dan juga non AC. Kemudian ini merupakan lokasi objek penilaian 4 dan juga 5 yang dilihat dari atas ataupun menggunakan Google Earth. Nah, selanjutnya adalah penilaian kategori prasyarat, dan dari 5 objek penilaian yang telah dijelaskan sebelumnya, hanya objek penilaian 1 ataupun rumah tinggal 1 yang memenuhi kriteria prasyarat. Sehingga untuk penilaian kategori kriteria berikutnya dilakukan pada objek penilaian 1 saja. Sedangkan untuk objek penilaian 2, 3, 4, dan 5 tidak memenuhi semua kategori prasyarat sehingga tidak bisa dilakukan asesmen selanjutnya terkait dengan kategori kriteria. Berikut merupakan detail dari penilaian kriteria prasyarat untuk rumah 1 ataupun objek penilaian 1, di mana telah terdapat adanya kesesuaian antara pendirian rumah di lahan yang diperuntukkan untuk hunian berdasarkan dengan RT RW daerah setempat, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten 50 Kota Nomor 4 Tahun 2023. Kemudian juga telah memiliki koefisien dasar hijau sesuai dengan ketentuan yang berada di dalam tata ruang daerah setempat, di mana pada RT RW ini belum ditetapkan nilai KDH di daerah Kabupaten 50 Kota, namun bangunan ini sudah memiliki nilai KDH sebesar 8,3%. Selanjutnya,
adanya meteran listrik baik dari listrik jaringan dan juga listrik swadaya, dan kebetulan di dalam objek penilaian ini rumah ini memiliki meteran listrik jaringan dari PLN yang terletak di depan bagian rumah. Kemudian, setelah adanya analisis desain pasif yang dilakukan di bangunan ini dengan digunakan beberapa pemanfaatan cahaya dan juga udara alami yang lebih optimal. Kemudian, tidak menggunakan refrigeran klorofluorokarbon atau CFC karena tidak menggunakan AC sama sekali. Juga dengan penggunaan kulkas yang mana merupakan refrigerannya non-CFC. Selanjutnya, tidak ada menggunakan material asbestos di seluruh bagian rumah, dan yang terakhir adalah telah dilakukannya pemilahan dan juga pengumpulan sampah sejenis di sampah rumah tangga berdasarkan jenis organik dan juga organik. Kemudian, untuk objek penilaian yang kedua, untuk kriteria ASDP 1, ASDP 2, EECP 1, EECP 2, MRCP, dan juga IHCP telah memenuhi semua kriterianya. Akan tetapi, untuk kriteria BEMP, yaitu pengelolaan sampah atau pemilihan sampah, tidak memenuhi karena belum adanya pemilihan sampah yang dilakukan di rumah tersebut. Begitupun dengan rumah 3 atau objek penilaian 3, yang mana belum dilakukannya pemilahan sehingga tidak memenuhi seluruh kriteria prasyarat. Dan juga untuk bangunan keempat ataupun kos-kosan yang pertama, kos-kosan Putri, yang pertama adalah tidak memenuhi KDH yang ditetapkan oleh RT RW di Kabupaten Bogor, yaitu minimal adalah 30%, sedangkan pada bangunan ini tidak disediakannya ruang terbuka hijau sehingga nilai KDH hanya 0%. Pun juga belum melakukan pemilahan sehingga tidak memenuhi kriteria syarat. Hal yang sama juga terjadi pada kos-kosan yang kedua ataupun kos putra, yaitu tidak memenuhi KDH yang berlaku dan juga tidak melakukan pemilahan. Berikutnya dijelaskan pembuktian dari masing-masing kategori kriteria untuk objek penilaian pertama ataupun rumah pertama dengan ringkasan ataupun dengan kesimpulan yang telah dilakukan, yaitu dengan didapatkannya peringkat gold dengan nilai total poin adalah 39 poin kredit dengan 0 nilai bonus. Pertama adalah terkait dengan kriteria ASD ataupun tepat guna lahan, di mana di samping kiri merupakan tabel yang menjelaskan terkait dengan detail nilai-nilai yang telah memenuhi ataupun poin-poin yang memenuhi. Sedangkan yang di sebelah kanan, ini merupakan pembuktian di mana untuk ASD 1 area hijau nomor 1B yang menyatakan bahwasanya memiliki vegetasi minimum 30% dari luas tanah. Ini dibuktikan dengan adanya 30 meter persegi di samping rumah yang merupakan bagian hijau ataupun biasa ditanami dengan tanaman-tanaman rempah-rempah seperti serai, kunyit, dan lain sebagainya, dan terkadang juga digunakan untuk penanaman cabai. Sedangkan untuk bagian teras rumah juga digunakan sebagai penanaman dengan menggunakan polybag dengan berbagai tanaman seperti seledri, bunga hias, dan juga sayur-sayuran. Kemudian untuk kategori ASD 2 merupakan infrastruktur pendukung, di mana di rumah ini sudah terdapat 8 sarana dan utilitas seperti jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan transportasi, sarana penerangan jalan umum, rumah ibadah, sistem drainase, dan juga lapangan olahraga, di mana beberapa foto di antaranya seperti tertampil di layar presentasi, dimulai dari jaringan irigasi, kemudian adanya irigasi dari rumah dan juga irigasi komplek, dan juga adanya jaringan telepon dan juga jaringan internet serta listrik yang terlihat di sebelah sisi kanan. Kemudian terkait dengan aksesibilitas komunitas ataupun ASD poin 3, yang mana terdapat minimum 10 jenis fasilitas umum dalam jarak pencapaian jalan utama sejauh 1 km dari tapak. Terlihat dari peta bahwasanya rumah ini terletak di daerah yang cukup mudah untuk mendapatkan akses terhadap fasilitas-fasilitas umum lainnya, seperti dengan pusat perkantoran, kemudian lapangan olahraga, dan juga adanya klinik kesehatan, serta dekat dengan jalan nasional, sehingga memudahkan aksesibilitas ataupun mobilitas dari penghuni rumah. Dengan detail jarak seperti yang ditampilkan pada tabel 2, dan juga dengan peta yang ditampilkan pada gambar di sebelah kiri layar presentasi. Kemudian dengan kategori EEC ataupun konservasi energi,
di mana di sebelah kiri merupakan detail dari nilai poin yang terpenuhi oleh rumah ini, dan dari sebelah kanan terlihat bahwasannya dengan kategori EEC1 terkait dengan submeteran telah ada pemasangan meteran listrik dari jaringan PLN dan juga meteran untuk lampu pada ruang keluarga, ruang tamu, dan juga kamar tidur yang menjadi submeteran di rumah bagian depan, yang mana terletak di bagian depan rumah untuk meteran PLN serta bagian terdapat di dalam ataupun di dinding ruang tamu untuk submeteran yang kedua. Kemudian terkait dengan pencahayaan buatan, di mana seluruh rumah ini telah menggunakan lampu LED dengan semua ruangan dan juga zonasi pencahayaan yang cukup, yaitu berada fokus pencahayaan di ruang keluarga dan juga ruang makan di rumah. Dan digunakan bola lampu Hanok yang telah diklaim sebagai lampu LED hemat energi hingga 90% dibandingkan dengan lampu pijar biasa. Dan digunakan 3 jenis bola lampu, yaitu dengan 45 watt untuk ruang tamu, ruang keluarga, ruang makan, dan juga dapur. Kemudian 30 watt untuk kamar tidur dan juga teras rumah, serta 20 watt untuk kamar mandi. Kemudian untuk kategori ketiga, yaitu pengkondisian udara, rumah ini telah memiliki sebuah ruang terbuka tanpa atap yang berada di belakang rumah, yang tepatnya adalah belakang sebelah kanan rumah yang memiliki luas adalah 9 meter persegi, yang mana ruangan ini memang disediakan tidak menggunakan atap sehingga mengkondisikan udara masuk dan juga cahaya yang masuk. Dan untuk kategori EEC 4, reduksi panas, rumah ini juga telah menggunakan bahan-bahan untuk mengurangi panas, yaitu dengan menggunakan plafon atap, kemudian dengan menggunakan keramik porselen dan juga dinding bata, sehingga reduksi panas dari luar itu bisa dapat dilakukan sehingga rumah tetap sejuk walaupun udara luar terasa lebih panas. Kemudian untuk kategori WAC atau konservasi air, di mana untuk kategori yang pertama itu telah didapatkan bahwasanya di rumah ini telah digunakan pemasangan air dari subprimer PDAM yang seperti ditunjuk pada layar sebelah kiri, kemudian juga adanya kontrol ataupun keran air yang mana digunakan untuk air tanah ataupun sumber air dari sumur. Sehingga dapat didapatkan untuk konservasi air terdapat 4 poin yang terpenuhi oleh rumah ini. Poin selanjutnya itu merupakan terkait dengan WAC2 atau kategori alat keluaran air, di mana seluruh toilet di rumah ini telah menggunakan uh, water closet yang mana mengeluarkan air 7 liter per menit. Akan tetapi rumah ini masih tidak menggunakan shower untuk proses mandi. Kemudian untuk kategori WAC5 yaitu pengolahan air limbah, rumah ini telah menggunakan septic tank yang mana telah dicor pada bagian dasarnya dengan ukuran 2 kali 2 kali 5 meter kubik, di mana dengan desain seperti yang terlihat pada layar sebelah kanan, dan septic tank ini berada di bagian depan rumah, lebih tepatnya adalah berada di sebelah sisi kanan dari teras rumah. Kemudian untuk kategori MRC atau material daur ulang, di mana didapatkan poin sebesar 5 poin untuk penilaian kategori ini, dengan kategori yang pertama yaitu non-ODP refrigerant, dibuktikan bahwasanya rumah ini tidak menggunakan AC sama sekali, sehingga rumah ini mendapatkan poin 1 untuk kategori MRC 1. Kemudian untuk kategori MRC2 telah digunakannya material bekas berupa ember bekas cat dan juga ember bekas air untuk tong sampah dan juga ban bekas untuk menggunakan sebagai pot bunga, sebagai salah satu bentuk dari penggunaan material bekas. Selain itu juga terdapat beberapa furniture dari rumah yang merupakan yang terbuat dari material sumber yang ramah lingkungan, yaitu meja belajar dan juga beberapa buah meja lainnya yang terbuat dari serbuk kayu yang dipadatkan ataupun dengan sisaan-sisaan kayu, sehingga lebih ramah lingkungan terhadap dengan penggunaan material kayu. Selanjutnya adalah kategori IHC ataupun kenyamanan dalam ruang, di mana rumah ini mendapatkan poin 12 terhadap dengan kategori ini. Dibuktikan dengan IHC 1 yaitu sirkulasi udara bersih, di mana rumah ini memiliki luas total bukaan sekitar dengan 38,94% dari luas lahan, serta terdapat ventilasi udara untuk seluruh kamar mandi dan juga dapur. Dan juga terdapat 1 buah ruangan tanpa atap sehingga juga memudahkan sirkulasi udara bersih masuk ke dalam rumah.
Kemudian terkait dengan pencahayaan alami, lebih dari 50% luas ruangan ini telah diterangi oleh cahaya alami pada siang hari yang berasal dari jendela dan juga ruang terbuka tanpa atap yang berada di belakang rumah. Serta pada siang hari pintu dari rumah ini selalu dibuka sehingga juga menjadi wadah untuk cahaya alami masuk. Dan berikut tampilan dari sirkulasi ataupun jalur cahaya alami pada siang hari di rumah satu ataupun dengan objek penilaian satu ini. Selanjutnya, terkait dengan kenyamanan visual yang dihitung melalui dengan estimasi tingkat pencahayaan di masing-masing rumah dari jenis lampu yang digunakan, didapatkan bahwasannya rumah ini telah memiliki ataupun menggunakan lampu dengan pencahayaan atau tingkat pencahayaan yang sesuai dengan standar ataupun lux dari SNI 036575 tahun 2001, seperti yang ditampilkan pada tabel 3. Meskipun ini merupakan nilai estimasi berdasarkan dengan jenis lampu yang digunakan, akan tetapi telah dapat diperkirakan bahwasannya tingkat pencahayaan dari rumah ini telah memenuhi untuk kenyamanan dari penghuni. Kemudian untuk kategori terakhir yaitu kategori BEM dan didapatkan 3 poin terhadap rumah ini terkait dengan BEM dibuktikan dengan BEM 3 dari aktivitas ramah lingkungan di mana rumah ini berada di komplek perumahan yang selalu rutin untuk melakukan kegiatan gotong royong ataupun kerja bakti untuk membersihkan lingkungan. Sehingga ini juga menjadi salah satu bukti dari penghuni rumah untuk mengikuti kegiatan gotong royong untuk kepeduliannya terhadap lingkungan dan menjaga keberlanjutan kawasan sekitar rumah. Selain itu, pada poin 5 atau BEM 5 terkait dengan keamanan, di komplek perumahan juga rutin dilakukan ronda malam untuk menjaga keamanan pada malam hari. Selain itu, juga rumah dilengkapi dengan pagar, yang mana pagar ini akan selalu dikunci pada malam hari sehingga menghindari penghuni bangunan dari binatang liar, pencuri, dan juga bahaya-bahaya lainnya pada malam hari. Sekian presentasi dari saya terkait dengan penilaian Greenship Homes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.